Bab 256, Bebaskan kami dari beban ini. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Sementara orang-orang paling berpengaruh di keluarga Chambers mendiskusikan bagaimana melanjutkan penyelidikan atas kematian Kevin, di luar rumah besar itu, warga kota mendiskusikan berita ini dengan berbagai cara. Di sebuah properti tertentu, di sisi miskin kota yang dikuasai Chambers, dua orang lanjut usia, seorang pria dan seorang wanita, sedang berbicara dengan beberapa pelanggan di tempat tersebut. Orang-orang yang sering mengunjungi tempat ini semuanya adalah kultivator rendah hati yang memiliki bakat putih, tidak layak untuk diperbudak, namun masih perlu melakukan aktivitas kecil. Oleh karena itu, orang-orang seperti itu ada di seluruh wilayah utara benua tengah, bahkan di kota di mana keluarga berdaulat menggunakan kebijakan perbudakan. Bagaimanapun, sebagai orang-orang dari strata sosial terendah di tempat ini, semua orang tersebut mempunyai cerita dan tragedi masing-masing, serta pendapat mereka tentang berita terkini di kota tersebut. Ketika memulai hari kerja yang lain, pasangan pemilik tempat ini sedang melayani pelanggan tetap mereka, ketika tiba-tiba, orang-orang di sana mulai tersenyum dan mengangkat cangkir mereka ke udara. "Kate tua, aku tahu putrimu tidak bisa hidup kembali, tapi mengetahui penculik dan pembunuhnya telah terbunuh pastilah sangat luar biasa, ya." Seorang pria jangkung dan kuat berbicara sambil memandang ke arah pemilik tempat ini. Sialnya bagi keluarga ini, Kevin menghalangi mereka setelah menyukai penampilan Putri Kate. Namun seperti kebanyakan remaja putri di dunia ini, kecantikannya yang di atas rata-rata telah menjadi tragedi bagi putri pria ini. Dia tidak memiliki bakat yang tinggi, jadi dia hanyalah mainan di mata Kevin, yang setelah lelah membuangnya begitu saja, mati. Pokoknya, mendengar ini, lelaki tua pemilik properti ini mengangguk, tapi dia tidak mengubah ekspresinya, sedikit pun. Mengetahui bahwa Kevin telah dibunuh telah menghilangkan sebagian beban hati nurani pria ini, namun hal itu tidak mengurangi kerinduan yang dia rasakan terhadap putrinya. Begitu pula dengan istrinya yang masih berduka atas meninggalnya anak semata wayangnya. Dia kemudian menjawab menggantikan suaminya. Senang rasanya mengetahui bahwa orang yang merosot itu sudah mati. Saya harap hal itu menakutkan baginya. Nyonya Ursula, saya mengharapkan hal yang sama. Bajingan itu juga membunuh sepupu saya, tapi sayangnya, saya tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Tapi dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Pelanggan lain berkata dengan suara pelan, sehingga hanya orang-orang di tempat itu yang bisa mendengarnya. Jangan merayakannya terlalu keras. Hanya satu dari mereka yang tersingkir. Ada beberapa orang lain seperti Kevin di tempat sialan ini. Benar. Jika keluargaku tidak tinggal di sini terlalu lama, aku pasti sudah pindah dari tempat ini. Kamar-kamar itu sangat mengganggu. Kamu tidak bisa mengharapkan sesuatu yang baik selama mereka ada di sini. Oh, dan kenapa kamu tidak pindah? Aku tidak bisa membuat orang tuaku yang lanjut usia mengalami hal ini, dan aku juga tidak bisa meninggalkan mereka. Kuharap suatu hari ada yang bisa melepaskan kita dari beban ini. Oleh karena itu, percakapan semacam ini terus terjadi di beberapa bagian kota yang berbeda. Di saat yang sama, banyak orang diam-diam merayakan kematian Kevin. Di tempat lain di bagian utara benua tengah, di kota kering, hanya sedikit perubahan yang terjadi di kota tersebut sejak Minos pergi untuk menyelamatkan Peter. Namun, beberapa ribu orang lagi telah tiba di wilayah Stuart muda dari kota perairan. Dengan demikian, banyaknya lowongan pekerjaan di tempat ini secara bertahap terisi. Sehingga memungkinkan adanya sedikit perbaikan pada perekonomian internal. Luas lahan pertanian semakin bertambah dan telah melampaui angka 1.000 hektar, yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang dari kota kering. Namun bukan itu saja, dengan perkembangan kota yang terus-menerus, sektor konstruksi menjadi salah satu yang tersibuk di tempat ini. Itu adalah area paling aktif kedua di tempat itu. Lebih dari 20.000 orang sedang membangun gedung-gedung baru di kota Minos, seperti layanan publik baru, lebih banyak jalan raya, bangunan tempat tinggal, sistem pasokan air, sistem saluran pembuangan, del. Oleh karena itu, separuh kota dapat dianggap sebagai lokasi konstruksi, yang disambut dengan baik, orang-orang dari semua tingkat kultivasi untuk bekerja. Seperti halnya pertanian, konstruksi tidak mengharuskan pekerja menggunakan teknik spiritual untuk melakukannya. Tapi, tentu saja, ada kebutuhan bagi seorang alkemis di bidang pertanian untuk mengembangkan cara menanam tanaman, seperti halnya dalam konstruksi, sebuah desain memproyeksikan bangunan.
Namun bagi mereka yang akan melakukan pekerjaan pembangunan, kekuatan dan tenaga yang diberikan oleh tingkat budidaya masing-masing saja sudah cukup. Petani dan pekerja tinggal mengikuti resep yang diberikan para ahli tersebut, mengembangkan bangunan dan tanaman. Pokoknya masyarakat yang datang dari kota perairan senang dengan semua ini, apalagi dengan adanya kemungkinan untuk memanfaatkan perpustakaan umum kota kering. Faktanya, banyak dari mereka yang sudah pergi ke tempat ini dan bahkan telah mengubah teknik budidayanya. Bagaimanapun, hidup lebih lama adalah apa yang mereka kejar, dan untuk itu, mereka perlu berkultivasi lebih cepat. Namun belakangan ini, bukan hanya hidup lebih lama yang memotivasi mereka. Tidak, saat mereka tiba di kota ini, mereka semua telah mengetahui tentang kondisi luar biasa yang diterima oleh tentara-tentara dataran hitam, dan itulah ambisi baru dari orang-orang ini. Saat ini, kota sedang mengalami kondisi yang merangsang perasaan ini, dedikasi untuk memperbaiki diri yang diperoleh para pendatang baru ini. Itu karena, hanya dalam seminggu, seleksi prajurit baru akan terjadi lagi. Karena itu, seluruh kota Minos heboh, dan perbincangan tentang pilihan baru ini hadir di setiap sudut kota, baik tua maupun muda membicarakan subjek tersebut. Di sebuah lapangan umum di kota kering, sekelompok orang sedang melihat sebuah mural besar yang ada di sana, yang berisi beberapa informasi bermanfaat bagi warga. Peta berukuran sedang menempati sekitar sepertiga dari mural tersebut, sehingga pendatang baru di kota dapat dengan cepat menemukan lokasi mereka dan mengetahui kemana mereka pergi. Itu juga berisi informasi tentang beberapa pekerjaan dan layanan, iklan pemerintah. Struktur seperti itu terdapat di setiap lingkungan pemukiman di kota, di beberapa alun-alun di tempat-tempat tersebut. Akhirnya, sekelompok 5 orang sedang berbicara di depan mural itu pada saat itu, ketika seorang pendatang baru akhirnya berkata dengan penuh semangat. Hehehe, aku sudah di level 39. Jadi, menurutku aku bisa dengan mudah mendapatkan posisi di seleksi ini. Tidak semudah itu, idiot. Pasti ada banyak orang lain di level ini, tapi hanya ada 400 lowongan untuk orang di level ini. Seorang teman orang sebelumnya, yang juga berasal dari kota perairan, mengadu kepada temannya. Keduanya telah mendengar bahwa tentara di tempat ini hanya merekrut orang-orang yang berada di akhir setiap tahap budidaya, secara berkelompok. Kelompok terbesar adalah penggarap dari budidaya tahap 1, selanjutnya budidaya tahap kedua, dan menuju tahap kelima. Yang terakhir ini memiliki jumlah lowongan paling sedikit. Adapun alasannya seperti itu, cukup sederhana. Setiap kultivator dapat mengubah teknik, namun ada batasan yang signifikan dalam hal ini, membuat orang yang melakukan ini lebih lemah, atau lebih baik, kurang mahir dalam bertarung. Itu karena ciri-ciri tekniknya bergantung pada tahap penguasaan seorang kultivator terhadapnya. Tapi saat mengganti teknik, seseorang sudah kalah. Pertama, dia akan kehilangan seluruh pemahaman yang terkumpul tentang teknik yang diganti. Kedua, sebagai akibat dari ketidakcocokan spiritual yang diciptakan oleh perubahan ini, individu ini akan menjadi terbatas secara permanen, karena ia harus mempelajari teknik dengan fase yang lebih sedikit, dengan potensi yang lebih kecil. Oleh karena itu, teknik pengganti, meskipun lebih efisien dan berperingkat lebih baik, masih akan lebih terbatas. Dan dalam pertarungan tingkat tinggi, hal seperti itu akan sangat buruk. Bayangkan jika Stuart muda melawan seseorang yang jauh lebih cepat darinya. Misalkan domain Minos pada pedang spasial tidak terlalu tinggi. Kalau begitu, dia tidak bisa mempengaruhi seseorang yang mampu meninggalkan wilayah pengaruhnya dengan mudah. Dan karakteristik semacam itu justru terkait dengan jumlah fase yang dapat dikuasai seorang kultivator dalam suatu teknik. Dalam kasus pedang spasial, hal ini terutama mempengaruhi ruang di sekitar Minos yang terpengaruh oleh teknik ini. Dengan setiap fase yang dia kuasai, semakin besar ruang yang dipengaruhi oleh teknik ini. Dan justru karena ini, Minos ingin mempekerjakan orang-orang yang sudah berada di akhir setiap tahap, lebih mementingkan mereka yang belum mempelajari banyak teknik. Artinya, para pemuda dari kalangan bawah. Hal ini berfungsi agar para prajurit ini berkembang lebih baik, kehilangan sesedikit mungkin, mengingat standar wilayah ini. Mereka dapat memiliki teknik yang lebih baik sejak awal, sehingga tidak terlalu terpengaruh secara negatif oleh perubahan. Namun di sisi lain, Minos membutuhkan orang-orang kuat di sisinya secepatnya. Ia tidak bisa begitu saja berharap anak-anak muda seperti Lee dan Allison akan tumbuh dewasa dan mampu membantunya. Tidak, dia membutuhkan lebih banyak bawahan yang setidaknya berada di tahap keempat budidaya,
orang-orang yang bisa mencapai tahap ke-6 dalam beberapa tahun dengan sumber daya Minos. Hanya dengan begitu dia bisa melindungi tempat ini dalam jangka pendek. Untuk mencapai tujuan memiliki bawahan yang mampu mencapai tahap budidaya ke-6 dalam jangka pendek, Minos berinvestasi pada orang-orang yang telah mencapai tahap ke-4 dan ke-5. Sekalipun orang-orang ini telah mempelajari beberapa teknik dan akan menderita akibat buruk dari perubahan teknik, tetap ada gunanya mempekerjakan mereka. Mereka akan menjadi pemimpin generasi pertama tentara dataran hitam, yang akan meletakkan dasar bagi masa depan wilayah ini. Selain itu, setidaknya dalam jangka pendek, mereka akan melindungi tempat ini dari ancaman eksternal di wilayah utara benua tengah ini. Namun, fokus Minos adalah pada para pembudidaya tingkat rendah. Itu karena mereka sudah memiliki teknik tingkat hitam sejak awal, dapat berkembang lebih cepat, dan bahkan mencapai tingkat kemahiran bertarung yang lebih tinggi di masa depan. Orang yang tidak pernah mengubah tekniknya, yang berada pada level X, akan lebih kuat daripada seseorang pada level X yang sama yang telah mengubah tekniknya. Perbedaannya akan jauh lebih signifikan, karena level keduanya meningkat. Misalnya, perbedaan jika level X ini adalah level 30 tidak akan terlalu besar dan bahkan tidak signifikan. Namun, jika level X itu adalah level 80, perbedaannya akan sebesar langit dan bumi. Dan Minos mengetahui hal ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, ia ingin berinvestasi sebanyak-banyaknya pada anak-anak muda yang belum mempelajari banyak teknik ini. Namun kenyataannya tidak hanya itu. Akan tiba saatnya, ketika beberapa prajurit ini memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik tingkat perak dan cepat atau lambat akan menghadapi masalah ini. Tapi mengenai hal ini, dia tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Dia tidak akan membiarkan tentaranya mempelajari teknik ini dengan cepat tanpa memberikan kontribusi yang signifikan sebelum itu. Sial, itu juga tidak perlu. Pada saat ini, bahaya yang mereka hadapi relatif berada di utara benua tengah, tempat di mana yang terkuat memiliki set teknik tingkat hitam, dan beberapa memiliki salah satu dari tingkat perak. Jadi, Minos tidak perlu menginvestasikan teknik paling berharga ini pada prajurit yang memiliki bakat biru. Adapun kerugian yang akan dialami beberapa orang ini ketika mengganti teknik, ya, itu akan sepadan karena teknik tingkat perak. Perbedaan penggunaan spiritual yang dimiliki setiap klasifikasi sangat besar, dan setiap kultivator bersedia beralih teknik. Bahkan tidak ada pemikiran kedua. Mereka mungkin kehilangan kemahirannya, tetapi mereka masih bisa menangani lebih banyak energi daripada sebelum beralih teknik. Pokoknya, setelah kedua sahabat itu saling berbincang tentang pemilihan yang akan dilakukan tentara setempat dalam seminggu, tiba-tiba seorang pemuda asli kota kering tertawa dan berkata, "Hehehe, kalian berdua pasti baru di sini kan?" Mendengar pemuda asing ini berbicara kepada mereka, keduanya menoleh ke arahnya dan kemudian mengangguk. "Ya, kami datang dari kota perairan. Kenapa kamu bertanya?" Dan bahkan sebelum pemuda sebelumnya mengatakan apapun, seorang wanita muda yang juga ada di sana mulai menjelaskan alasan pertanyaan pemuda sebelumnya. "Kalian sedikit kurang beruntung ya teman-teman kota perairan. Misalkan itu adalah seleksi tentara yang terakhir. Apa, tapi itulah yang dikatakan keluarga kami." Pemuda yang percaya diri tadi membantah dengan sedikit cemas. Maka pemuda sebelumnya berbicara lagi. "Seperti yang dikatakan Trina, kamu kurang beruntung. Mulai edisi ini dan seterusnya, para kandidat harus sudah tinggal di kota kering setidaknya selama 6 bulan agar bisa bersaing memperebutkan lowongan. Tidak mungkin, hehe, tapi itu kenyataannya. Coba pikirkan, tempat ini berkembang setiap hari, dengan semakin banyak orang yang datang dari berbagai tempat. Dengan kata lain, jumlah orang yang mampu bersaing untuk mendapatkan lowongan ini semakin banyak, dan sekarang tentara dapat menerapkan pembatasan yang lebih ketat." Gadis sebelumnya kemudian berbicara lagi, tepat setelah temannya mengatakan komentar terakhir itu. Hal seperti itu sudah diduga. Sebelumnya, tentara dataran hitam hanya memiliki sedikit tentara dan sedikit orang di kota yang mampu bersaing memperebutkan posisi. Tapi sekarang, setelah seleksi baru ini, akan ada lebih dari 4.000 tentara di kota kita. Oleh karena itu, seleksi ke depannya akan semakin hati-hati. Saya kira seleksi selanjutnya mungkin akan bertambah waktunya hingga beberapa tahun. Dan memang benar, tentara semakin ketat dalam menyeleksinya. Untuk saat ini, siapapun yang telah tinggal di kota kering setidaknya selama 6 bulan dapat mengikuti kompetisi untuk mendapatkan lowongan di organisasi ini. Hal ini tidak terjadi sebelumnya,
karena generasi muda dari kota perairan telah diperingatkan oleh keluarga mereka. Itu karena, pada saat itu, pasukan Minos masih kecil, dan jumlah orang di kota kering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan prajurit baru. Karena alasan ini, Minos mengizinkan pendatang baru di kota tersebut untuk mempermasalahkan lowongan tentara. Tapi itu hanya tindakan sementara. Seiring berjalannya waktu, populasi bertambah dan kekuatan penduduk asli tempat ini berkembang. Hal itu membuat persaingan menjadi lebih kontroversial, memberikan ruang bagi kelompok Minos untuk memperketat pembatasan. Masuk ke dalam pasukan muda Stuart. Dengan itu, mereka bisa merekrut orang-orang yang lebih bisa dipercaya, yang bisa meneliti latar belakang calon prajurit baru ini, mencegah calon mata-mata memasuki organisasi Minos. Sulit untuk menyelidiki masa lalu ribuan orang yang datang dari berbagai kota. Namun, jika sejarah orang-orang di kota kering ini dianalisis, ini akan menjadi lebih sederhana. Bagi kebanyakan orang, menyembunyikan jati diri bukanlah tugas yang mudah. Sebagian besar akhirnya menunjukkan kemampuan mereka dalam aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, jika orang-orang ini telah tinggal selama beberapa waktu di kota Minos, maka penyelidik militer dapat memperoleh informasi yang lebih dapat dipercaya dari orang-orang ini. Itulah tujuan utama menambahkan kondisi ini pada pemilihan prajurit baru untuk tentara lokal. Tapi saya tidak akan tinggal hanya dalam 6 bulan tinggal di kota kering. Tidak, di masa depan, dengan beberapa pengecualian, hanya mereka yang sudah lahir di wilayah dataran hitam yang bisa bergabung dengan pasukan Minos. Tentu saja, pengecualiannya adalah untuk turnamen khusus, seperti turnamen spiritual dan undangan yang dibuat langsung oleh Minos. Dalam dua kasus ini, yang akan diperhitungkan hanyalah bakat dan kekuatan, jadi Stuart muda tidak akan terlalu membatasi pilihan untuk acara ini. Lagi pula, bahkan jika tempat ini berkembang di masa depan, bakat-bakat dari klasifikasi perak masih membutuhkan waktu untuk lahir di wilayah yang diperintah oleh Stuart muda. Pasukan Minos secara bertahap akan meningkatkan periode tinggal minimum di wilayah ini hingga, dalam beberapa tahun, hanya penduduk asli dataran hitam akan bergabung dengan kekuatan ini melalui seleksi tradisional. Untuk saat ini, perbatasannya terkait dengan kota kering, tapi itu karena tidak ada kota lain di bawah wilayah kekuasaan Minos. Namun, jika ada, itu akan meluas ke seluruh dataran hitam. Namun, itu bukan hanya untuk alasan investigasi. Tidak, alasan lainnya adalah penduduk asli kota kering bercocok tanam semakin cepat karena tawaran layanan baru yang dibawa Minos ke kota. Sekadar memberi gambaran, tingkat rata-rata penduduk lokal kota kering telah meningkat lebih dari 10 tingkat sejak kedatangan Minos. Oleh karena itu, menghargai penduduk asli yang sudah ada di sini sejak awal adalah sesuatu yang dipertimbangkan Minos. Bagaimanapun, mereka tertinggal dari para imigran yang datang ke kota kering karena tempat ini adalah salah satu yang terburuk, jika bukan yang terburuk, di utara benua tengah. Jadi, inilah cara Stuart muda untuk menghadirkan lebih banyak kesetaraan dalam kompetisi dan tidak meninggalkan penduduk asli kota kering ini. Faktanya, dengan persaingan yang lebih seimbang, akan ada lebih banyak pilihan yang bisa dipilih oleh tentara. Akhirnya, setelah mendengar penjelasan dari laki-laki dan perempuan yang ada di alun-alun itu, kedua pemuda dari kota perairan tersebut memahami situasinya. Jelas sekali, mereka tidak senang dengan informasi ini, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Ada banyak pilihan bagus di kota kering saat ini, dan mereka akan terus berusaha mencapai tentara dataran hitam di masa depan. Sementara dua pemuda kota perairan kembali beraktivitas sambil meratapi tidak bisa mengikuti seleksi ini, pemandangan serupa juga terjadi di wilayah lain kota. Orang-orang yang baru di kota kering dan beberapa penduduk yang telah tinggal di sini selama berbulan-bulan perlahan-lahan mengetahui detail pemilihan prajurit baru edisi kali ini. Banyak dari mereka yang terkejut mengetahui bahwa kini ada lebih banyak batasan mengenai masa tinggal di kota kering. Namun itu hanya sesaat ketika mereka menerima kabar yang berbeda dari yang mereka harapkan. Namun karena perubahan seperti itu sudah diperkirakan, kebanyakan orang tidak memikirkan pertanyaan ini terlalu lama. Setiap organisasi akan berusaha meningkatkan kontrolnya terhadap anggotanya, dan itulah yang dilakukan Minos. Meski sebagian warga baru merasa kecewa, namun mereka memahami betul motivasi aturan baru ini dan menyetujuinya. Jika mereka dihapus sekarang, lain kali akan berbeda. Itu adalah sistem yang menguntungkan mereka yang sudah berada di kota kering, dan para pendatang baru ini akan mendapat hak istimewa di masa depan. Jadi,
mereka paham bahwa pengecualian ini hanya bersifat sementara. Mereka harus memanfaatkan waktu ini untuk menikmati layanan tempat ini, meningkatkan kekuatan mereka untuk seleksi berikut. Bagaimanapun, suasana kota sedang meriah. Banyak orang fokus pada budidaya dan peringkat arena di kota dalam beberapa hari terakhir, karena beberapa orang dengan posisi terbaik bisa mendapatkan salah satu posisi di tentara. Dan meskipun seleksi prajurit baru tidak terbuka untuk umum, banyak orang yang memiliki teman dan atau kerabat yang akan berpartisipasi dalam edisi ini, jadi ini adalah masalah yang sangat penting di kota. Kondisi yang diterima para prajurit sangat baik. Bahkan jika satu orang dalam sebuah keluarga mendapat tempat, itu akan mengubah nasib seluruh orang tua, saudara kandung, anak-anak mereka, Del. Oleh karena itu, bahkan jika mereka tidak bisa bersenang-senang menonton turnamen semacam itu, populasi dari keluarga tersebut akan berubah. Kota Minos menantikan seleksi ini dengan penuh antusias. Di bagian pemukiman kota kering, terdapat sebuah jalan dengan beberapa bangunan dengan berbagai bentuk dan ukuran. Masing-masing memiliki setidaknya 10 lantai, membentuk pemandangan yang indah untuk dilihat. Di tempat itu terdapat jalan lebar, dengan pepohonan tersebar setiap beberapa meter dan terdapat jalur khusus untuk orang yang sedang terburu-buru. Bagaimanapun, para pembudidaya dapat berlari dengan kecepatan tinggi, terkadang bahkan lebih cepat daripada kecepatan kereta pada umumnya. Hal seperti itu tersebar luas di kota manapun di dunia spiritual, karena tidak semua orang memiliki makhluk spiritual atau kendaraan untuk memindahkannya. Gerbong merupakan barang yang mahal dan tidak berguna, yang praktis hanya digunakan dalam perjalanan jarak jauh, atau ketika orang ingin meningkatkan kualitas pergerakan mereka dalam kota yang sama. Berlari adalah sesuatu yang bisa dilakukan kebanyakan orang, tapi menggunakan kereta selalu lebih nyaman bagi mereka yang bisa. Oleh karena itu, para bangsawan dan orang kaya selalu menggunakan alat transportasi ini, meski mereka punya pilihan lain. Ada juga perjalanan binatang itu. Jenis angkutan ini sudah lebih cocok untuk mengangkut sedikit orang, sebaiknya hanya satu orang. Itu adalah transportasi yang lebih cepat daripada kendaraan, dan tergantung pada kekuatan binatang itu, kecepatannya juga bisa lebih cepat dari manusia. Oleh karena itu, orang-orang seperti Abi dan Ruth, yang bepergian dalam kelompok kecil, atau bahkan sendirian, lebih menyukai penggunaan binatang spiritual. Tapi, tentu saja, itu sebagian karena mereka berdua memiliki terlalu banyak kristal untuk membeli binatang yang bagus. Misalnya, satu binatang spiritual tahap keempat setidaknya 5 kali lebih mahal daripada satu set binatang tahap ketiga dan masih menambahkan kereta. Itu sebabnya kebanyakan orang di bagian utara benua tengah, masyarakat biasa, tidak mampu membeli alternatif apapun, itulah sebabnya mereka berpindah dengan gaya tradisional, dengan berjalan kaki. Oleh karena itu, terdapat jalur eksklusif di jalan-jalan kota besar, di mana para penggarap dapat berlari tanpa mengganggu pergerakan khas orang lain. Mengapa hal ini sudah ada di kota kering? Itu karena Stuart muda yang memerintahkan hal itu dilakukan. Dia tahu tempat ini akan menjadi rumah bagi jutaan orang di masa depan, jadi tidak ada alasan untuk tidak membuat rencana sekarang. Lagi pula, di tengah-tengah lingkungan perumahan ini, seorang wanita muda berambut hitam, dengan pakaian kecil yang mencolok, namun dirawat dengan baik, keluar dari salah satu gedung ditemani oleh seorang wanita parubaya, yang sudah memiliki beberapa rambut putih di antaranya, yang hitam. Mereka sedang dalam perjalanan untuk melakukan pasar mingguan sambil mengobrol tentang topik penting saat ini. Alina, apakah kamu akan mengikuti seleksi yang akan berlangsung beberapa hari ini? Wanita yang lebih tua bertanya ketika keduanya berjalan dengan tenang di jalan panjang itu. Aku akan melakukannya. Aku mencapai level 29 minggu ini, jadi aku mempunyai peluang untuk mendapatkan salah satu tempat kelompok prajurit tahap ketiga. Alina menjawab dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dia telah mengambil kesempatan untuk berlatih di menara budidaya kota beberapa kali sejak pembukaan tempat ini. Setelah banyak bekerja, dia berhasil naik level 2 kali sejak peresmian tempat itu. Lagi pula, setelah mendengar jawaban putrinya, wanita parubaya itu tersenyum lalu bertanya. Dan apakah kamu sudah tahu bagaimana seleksinya nanti? Ya, Bu. Pertama, mereka akan mengumpulkan kartu identitas kita, dan hanya mereka yang telah tinggal di kota kering setidaknya selama 6 bulan yang akan lulus. Setelah itu ada pemeriksaan latar belakang. Jika orang tersebut terlibat kebingungan dalam 6 bulan terakhir, dia akan dikeluarkan dari ujian.
Bagian ini memakan waktu sekitar 1 minggu. Setelah hasil bagian pendahuluan ini keluar, kita akhirnya sampai pada bagian yang penting. Bagian ini kelihatannya cukup sederhana. Apa selanjutnya? Setelah itu ada tes fisik untuk mengukur level dan bakat kita, seperti klasifikasi bakat dan fisik. Oh, mereka kemudian akan menganalisis setiap kemampuan bawaan kami, dengan kemungkinan persetujuan langsung jika seseorang memiliki keterampilan yang sesuai dengan pertempuran atau sesuatu yang dicari oleh tentara. Terakhir, tahap seleksi akhir terdiri dari beberapa pertarungan. Pertama, kita melawan pesaing lain, dan terakhir, mereka yang lolos bagian ini harus menghadapi prajurit yang pangkatnya setara dengan level kita. Dia menyelesaikannya dengan penuh semangat. Meski bagian terakhir ini cukup tricky, namun Alina tetap semangat dengan seleksi kali ini. Saat ini, dia telah berlatih selama lebih dari 2 tahun sejak Minos tiba di tempat ini. Setelah mendengar putrinya selesai berbicara, sang ibu terkejut sesaat dengan mulut ternganga karena terkejut. Tapi nak, bagaimana warga biasa bisa mengalahkan seorang prajurit? Bagian terakhir ini sangat berlebihan. Tidak, kudengar kita tidak harus menghadapi tentara yang levelnya sama dengan kita. Tapi itu akan tetap rumit, karena mereka memiliki teknik bertarung yang jauh lebih unggul dari kita. Jawab Alina sambil menatap wajah ibunya. Faktanya, meskipun orang seperti Alina harus menghadapi prajurit yang levelnya lebih rendah dari mereka, bukan berarti pertarungan akan lebih mudah atau seimbang. Tindakan ini hanyalah upaya minimal agar warga negara ini memiliki kesempatan melakukan lebih dari sekadar kalah dari prajurit Minos, yang bisa mengandalkan teknik kelas hitam. Itu karena, meski ada kesetaraan energi yang terlibat dalam tekniknya, itu tidak berarti keseimbangan dalam pertarungan. Kualitas teknik spiritual tidak hanya mempengaruhi efisiensi energi tetapi juga kualitasnya. Dengan begitu, meskipun orang-orang seperti Alina harus menghadapi seseorang yang memiliki kekuatan spiritual yang setara, mereka masih berada dalam posisi yang dirugikan. Tapi itulah yang diinginkan Minos. Dengan melakukan hal seperti itu, dia bisa memaksa orang-orang ini untuk mencoba berbagai hal, strategi, menggunakan kemampuan bawaan, level atau teknik seorang kultivator tidak hanya menentukan pertarungan. Ada variabel lain yang terlibat dalam proses tersebut. Tentu saja, memiliki teknik yang bagus dan level yang tinggi adalah hal yang baik. Tapi ada cara lain yang bisa membuat pertarungan menjadi tidak seimbang. Selama perbedaannya tidak terlalu besar, selalu ada kemungkinan bahwa seseorang yang dirugikan akan menang. Itulah yang dicari Minos, pejuang yang bisa menyelesaikan masalah seperti ini dan menjadi pemenang setelah mendengar Alina, ibu dari remaja putri yang ditemui Minos saat pertama kali meninggalkan kota kering, memahami apa yang harus dilakukan putrinya. Begitu, baiklah, kuharap penampilanmu bagus. Tapi putriku, jangan mencoba lebih dari yang kamu bisa. Hidup kita sudah baik di kota kering ini. Tidak apa-apa, Bu. Tapi aku akan berusaha semaksimal mungkin. Sepertinya aku punya peluang bagus untuk lolos seleksi. Maka, sepasang ibu dan anak ini menyusuri jalan panjang yang penuh dengan bangunan tempat tinggal, hingga sampai di suatu tempat yang terdapat pasar makanan. Keduanya terus berbincang tentang hal lain, informasi kecil yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari di kota ini. Jadi, waktu berlalu dengan cepat, dan 6 hari telah berlalu sejak invasi kelompok Minos ke markas keluarga Chambers. Dalam waktu yang telah berlalu, ketiga raja spiritual telah mulai melakukan penyelidikan di wilayah kerajaan Cromwell, mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh para penganiaya sebelumnya. Beberapa dari mereka telah meninggalkan markas itu hidup-hidup, tetapi sebagian besar telah berpisah. Hal itu akhirnya mempersulit tindakan para raja spiritual tersebut. Dan bahkan setelah berhari-hari mengejar orang-orang ini, mereka belum berhasil mencapai hasil apapun. Tapi itu tidak aneh. Meskipun mereka lebih kuat dari pengejar Kevin, orang-orang itu sudah tahu bahwa mereka akan dilacak kecuali mereka melakukan sesuatu. Dan itulah yang terjadi. Sebagian besar meninggalkan petunjuk sesedikit mungkin dan mengikuti rute pelarian yang akan menyulitkan untuk melacak semuanya. Mereka tidak akan segera pergi ke wilayahnya, karena ini sudah merupakan sikap yang diharapkan. Alhasil, meski berniat kembali ke markas masing-masing, sebagian besar dari mereka mencari perlindungan di tempat lain hingga keadaan mereda dan mereka bisa kembali ke rumah. Namun, tidak semua dari mereka berpikir seperti itu. Salah satu dari orang-orang ini langsung menuju wilayahnya sendiri,
tidak berhati-hati dalam mengambil jalan memutar dan berhenti untuk bersembunyi. Dan hal seperti itu tidak luput dari perhatian. Salah satu raja spiritual sudah mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh orang itu, menjadi petunjuk bagus pertama yang dia temukan sejak awal penyelidikan ini. Sepertinya ada yang terburu-buru ya. Seorang pria jangkung dan berotot, berpikir dalam hati sambil mempelajari petunjuk yang tertinggal di tengah hutan tempat dia berada. Roy, yang ditugaskan untuk menyelidiki pengejar Kevin yang melarikan diri ke barat, kini mendekati salah satu dari mereka untuk pertama kalinya. Setelah berhari-hari melakukan penyelidikan, dia hanya mendapatkan hal-hal yang dangkal, dan tidak menghasilkan apa-apa. Namun, mengikuti petunjuk spesifik yang dia temukan 1 hari yang lalu, dia akhirnya mengendus sesuatu. Sepertinya aku tidak jauh darimu. Dia bergumam dengan suara rendah sebelum dia bangkit dan naik ke dalam makhluk spiritual besar yang bersamanya di sana. Mari kita cari tahu apa yang terjadi di tempat itu. Seiring perkembangan perlahan bagi Roy, di bagian lain kerajaan Cromwell, tidak jauh dari kota perairan, kelompok Minos perlahan-lahan tiba di tempat ini. Mereka telah melakukan perjalanan dengan cepat melintasi wilayah utara kerajaan Cromwell dan sekarang sudah dekat dengan perbatasan. Dari sana mereka akhirnya bisa mencapai wilayah dataran hitam. Namun, mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan lebih lama lagi. Pada titik ini, kelompok tersebut telah menempuh jarak ratusan kilometer tanpa istirahat, dan sudah waktunya bagi mereka untuk berhenti. Tapi tidak hanya itu, saat ini, keadaan di sekitar kota perairan sudah gelap gulita, dari tempat mereka hanya berjarak beberapa menit saja. Cuacanya dingin, berangin, dan di beberapa titik di Cakrawala, seseorang bahkan bisa melihat salju perlahan terbentuk di puncak gunung dekat tempat itu. Dan ketika dia melihat ini dari dalam gerbongnya, Minos tersenyum sedikit dan berpikir sendiri. Untung dataran hitam berada di dataran rendah, tidak seperti tempat ini. Akan menjadi masalah jika kita harus menghadapi salju. Itu adalah fakta. Praktis tidak ada salju di dataran hitam kapanpun sepanjang tahun, bahkan di musim dingin, ketika suhu lebih rendah. Tentu saja, ketinggian medan turut membantu faktor tersebut, namun bukan itu saja. Dengan kedekatan akar spiritual wilayahnya, kota Minos memiliki perlindungan khusus yang dihasilkan oleh makhluk ini. Dan meskipun sudah berfungsi secara tidak normal dalam waktu yang sangat lama, akar spiritualnya masih mempengaruhi iklim di wilayah tersebut. Ada efek menarik yang ditimbulkan oleh akar spiritual. Hal ini karena, di sebagian besar wilayah di dunia, tempat-tempat dengan jumlah energi yang lebih besar biasanya memiliki dinamika iklim dan geologi yang lebih tidak stabil. Namun, di daerah yang dekat dengan akar spiritual, seperti dalam kasus kota kering, dampak tertentu terhadap iklim umumnya tidak terlihat, yaitu suhu rendah. Seolah-olah akar tersebut mencoba mengatur suhu atmosfer di sekitarnya, menukar panas dengan lingkungan. Akar spiritual dapat melepaskan panas ke lingkungan. Lagi pula, itu bisa dibilang sungai magma. Minos memikirkannya sambil mengingat informasi yang diwarisi dari ingatan Henricus Longus. Faktanya, makhluk-makhluk yang sangat penting bagi dunia ini, jika dilihat dengan mata telanjang, akan tampak seperti akar yang seluruhnya berwarna merah, seolah-olah mereka adalah magma hidup itu sendiri. Bagaimanapun, saat Minos memikirkan bagaimana akar spiritual dari wilayah itu menjaga suhu kota kering mendekati tingkat ideal untuk pertanian, Abi, yang berdiri di depannya, mengatakan sesuatu. Kita semakin dekat dengan kota perairan. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kita akan berkemah di dekat sini, atau kita akan bermalam di sana? Mendengar ini, Minos mengesampingkan pikirannya dan menjawabnya. Yah, tidak nyaman bagi banyak orang untuk melewati tempat itu. Jadi, meskipun kita terpisah, tetap saja tidak bagus. Dia menutup matanya sejenak lalu berkata, sebagian besar kelompok kita harus tinggal di sini dan mendirikan kemah sampai fajar. Tapi jika kalian berdua mau, kita bisa mencari hotel di kota ini. Ini bagus. Aku butuh mandi air panas yang bagus. Aku belum tidur di tempat tidur yang layak selama berhari-hari. Wanita muda cantik berambut biru mengatakan ini dengan letih sambil menatap Minos dan Eda. Eda hanya tersenyum mendengarnya. Biasanya seorang wanita bangsawan muda seperti Abi tidak menyukai rutinitas perjalanan penuh tekanan yang dilakukan Minos dan kawan-kawan. Lagi pula, mereka tidak sekadar bepergian. Mereka melarikan diri dari siapapun yang akan menyelidiki masalah sebelumnya. Adapun saran Minos untuk bermalam di kota depan tempat mereka berada,
Itu adalah sesuatu yang tidak ada salahnya, selama itu hanya dilakukan oleh mereka. Kelompok Minos beranggotakan banyak orang, dan banyak di antara mereka yang masih terlihat sangat buruk, meskipun mereka sudah istirahat hampir seminggu dan kondisinya baik. Namun, masing-masing dari mereka tetap menunjukkan penampilan yang menyedihkan. Dan mengingat jumlah mereka, hal itu dapat menarik perhatian yang tidak perlu jika mereka memasuki kota perairan. Adapun tentara yang datang dari kota kering, mereka semua terbiasa berkemah selama perjalanan, tidak seperti Abi. Jadi, untuk menghindari masalah, Minos segera memerintahkan semua orang untuk berhenti di tempat terlindung di hutan, tidak jauh dari kota, diperintah oleh Miria. Mereka segera mendirikan kamp sementara untuk beristirahat dan bercocok tanam selama beberapa jam berikutnya sebelum akhirnya meninggalkan kerajaan Cromwell. Karena mereka tidak berniat memasuki kota perairan, maka tidak perlu melewati pos pemeriksaan perbatasan tempat itu. Ketika mereka siap untuk pergi, mereka bisa melewati kota ini di depan. Dan segera, kereta bersama Minos, Abi, dan Eda mengikuti jalan menuju pintu masuk selatan kota itu sementara seorang tentara melakukan pekerjaan sebagai kusir. Kalian berdua ingin tinggal di mana? Mungkin kalian ingin berhenti dan makan atau apalah? Minos bertanya pada mereka berdua sambil melihat ke arah lampu kota itu melalui jendela kaca gerbongnya. Aku tidak mau keluar makan. Ayo cari hotel saja, jawab Abi sambil membuka mulutnya sedikit sambil menguap. Hehe, baiklah. Sudah waktunya bagi saya untuk melihat seorang kenalan lama. Setelah beberapa menit perjalanan dengan gerbongnya, Minos dan kedua wanita dari keluarga Miller akhirnya sampai di kota perairan. Kota masih ramai, dan saat mereka memasuki kawasan perkotaan, beberapa gerbong lain melintas dari satu sisi kota ke sisi kota lainnya. Dan saat mereka bergerak, mau tidak mau Abi menyadari bahwa suasana hati Stuart muda itu tampak sedikit lebih baik. Lagi pula, banyak wanita yang bisa dengan mudah merasakan perubahan halus pada orang-orang di sekitar mereka. Kenapa sepertinya kamu tidak datang ke sini hanya untuk bermalam? Wanita muda berambut biru itu bertanya sambil menatap wajah santai Minos, yang bibir dan matanya sedikit diposisikan seperti yang biasa terlihat pada orang yang puas. Dia kemudian memikirkan sesuatu sambil masih menghadap temannya, yang berdiri tepat di depan dia, dengan wajah sedikit menghadap ke jendela kereta. Bajingan ini. Apa yang dia pikirkan? Aku yakin itu pasti sesuatu yang tidak tahu malu. Dan setelah mendengar pertanyaan Abi, Minos tersenyum lembut, menyadari bahwa temannya telah memperhatikan sesuatu. Hehe, Abi, aku melakukan suatu bisnis di kota ini beberapa waktu yang lalu, jadi ini kesempatan bagus bagiku untuk melihat perkembangannya. Oh, sebuah bisnis, katamu, tapi pada malam seperti ini, saya khawatir tidak pantas bagi Anda untuk berkunjung. Mengapa Anda tidak mengizinkannya melakukan ini besok pagi? Dia menanyainya. Kamu mungkin telah berubah dalam banyak hal, tapi aku masih tahu kalau kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Meskipun Stuart muda telah menyerap banyak pengetahuan Henricus Longus, dia tidak bisa menghilangkan semua reaksi alami dari tubuhnya. 2 tahun lebih telah berlalu bagi Minos sejak dia bangun. Dan seseorang yang telah menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya sebelumnya, seperti dalam kasus Abi, memperhatikan tanda-tanda tertentu tidaklah sulit. Dan menyadari bahwa Abi tidak ingin membiarkan masalah ini berlarut-larut, Minos mau tidak mau terhibur dengan situasi tersebut. Selain tidak melakukan apa-apa, kamu juga ingin orang lain mengikuti pilihanmu. Kamu manis sekali, Abi. Menurutku kamu tidak mau ikut denganku. Itu bukan hal yang biasa kamu lakukan. Dia berkata, berusaha menjaga ekspresinya tidak berubah seolah dia sedang membicarakan sesuatu yang penting. Dan ketika dia mengatakan ini, kereta yang ditumpangi kelompok mereka akhirnya tiba di hotel, tempat mereka akan bermalam. Abi sedikit tersipu mendengar apa yang dikatakan Minos, tapi dia tidak menanggapi. Sebaliknya, dia hanya mengikutinya dan Eda ke tempat itu, di mana mereka segera check-in ke hotel dan mengambil kunci kamar masing-masing. Tempat ini memiliki banyak tempat yang tersedia, karena ini bukan waktunya untuk terjadi sesuatu yang istimewa di kerajaan Cromwell, seperti yang terjadi selama perjalanan Minos dan Ruth. Jadi, tidak ada halangan bagi mereka di tempat ini, dan segera rombongan pergi ke kamar masing-masing. Setelah sampai di lantai tempat mereka seharusnya bermalam, Eda segera menuju kamarnya, di mana dia bisa beristirahat beberapa jam. Di sisi lain, Abi tidak terburu-buru.
dan dia mengikuti Stuart muda ke kamarnya sementara mereka masih berbicara. Minos ingin mandi air panas sebelum pergi menemui kenalannya, tapi dia tidak keberatan bergaul dengan temannya untuk sementara waktu. Masih ada beberapa jam lagi sampai subuh, jadi dia punya banyak waktu. Bagaimana kabar keluargamu, Abi? Aku ingat ibumu hampir memasuki tahap ke-6 dalam kultivasi saat kita berada di akademi spiritual. Ucapnya beberapa menit setelah mereka berdua sampai di sana, duduk di sofa besar berwarna merah yang berada di tengah ruang tamu apartemen yang disewanya. Mendengar ini, Abi tersenyum dan berkata, dia sudah naik ke level 50, 5 tahun lalu. Ayah saya juga mendapat terobosan dan sekarang berada di level 54. Ayah Abi adalah seorang tetua di keluarga Miller, dari kelompok yang mengendalikan kekuasaan ini. Senang mengetahuinya. Nanti, jika kamu bergabung dengan organisasiku, kamu akan membutuhkan bantuan mereka untuk menghindari masalah tertentu, kata Minos samar-samar. Apa maksudmu? Namun, Stuart muda tidak menjawab pertanyaannya. Dia kemudian bangkit dari tempatnya dan melepas bajunya, menunjukkan perutnya yang tegas kepada Abi tanpa rasa malu. Melihat ini, wanita muda dari keluarga Miller tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu malu. Tetap saja, dia juga tidak bisa berpaling dari tubuh kekar Minos. Pada titik ini, Stuart muda sudah memiliki tinggi sekitar 1,9 meter, dengan tubuh yang proporsional dengan ukuran tubuhnya, tanpa pengukuran yang berlebihan tetapi sangat jelas. Pastinya, dia adalah tipe orang yang membuat banyak wanita tertarik untuk memandangnya atau bahkan menyentuh tubuhnya. Dan hal yang sama juga terjadi pada Abi. Bahkan sebagai seorang remaja putri yang belum tersentuh, sulit untuk mengabaikan indera alami tubuhnya sebagai respons terhadap rangsangan visual dari pemuda di depannya ini. Dia kemudian bangun, khawatir. Apa yang sedang kamu lakukan? Hehe, kamu kaget ya? Bukan masalah besar, aku mau mandi saja. Dia berkata dengan wajah poker. Kamu bisa menungguku di sini. Aku belum berminat untuk keluar. Urusanku bisa diselesaikan nanti. Dia mengatakan itu sambil meninggalkan tempat itu dan langsung menuju kamar mandi apartemen itu. Minos tidak menyangka dia akan mendapatkan apapun dari Abi hanya karena mencoba merayunya dengan tubuhnya, tapi tidak ada salahnya untuk memprovokasinya. Dia sudah tahu betul bisnis apa yang akan dia lakukan nanti, jadi tidak ada alasan baginya untuk berbohong padanya dan berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Dan saat Minos mandi, Abi tetap di sana selama ini, memproses keberanian temannya. Dia belum melupakan gagasan itu. Tapi jika dia berpikir aku akan jatuh ke pelukannya dengan mudah, dia salah. Bukan hanya satu tubuh yang akan menggerakkan keyakinanku. Gumamnya sambil mondar-mandir di depan pintu kamar mandi tempat Minos berada. Dan saat dia merasakan panas di wajahnya perlahan berkurang, Abi akhirnya menyadari bahwa dia tetap di sana ketika Minos sudah selesai mandi. Dia kemudian berhenti mondar-mandir ketika dia secara tidak sengaja melihat sekilas pemuda yang baru saja keluar dari kamar mandi dan sedang mengeringkan diri di dalam kamar mandi itu. Pintu di sana dibiarkan sedikit terbuka. Abi melihat Stuart muda mengeringkan rambutnya dengan handuk putih ketika dia tiba-tiba melihat ke bawah ke bagian bawahnya. Dia mengeluarkan sedikit suara kejutan, yang segera ditekan oleh salah satu tangannya. Astaga, apakah semua pria seperti itu? Dia bertanya-tanya, membeku di depan tempat itu, melihat adik laki-laki Minos. Dan tidak lama kemudian dia memakai celana dalamnya dan keluar dari kamar mandi itu. Sepertinya kamu kaget ya, dia terkekeh dalam hati. Ada apa, Abi? Sepertinya kamu demam. Biar aku periksa suhu tubuhmu. Dia mendekatinya dan meletakkan tangannya di dahinya dengan lembut. Dia tetap di sana ketika dia sedikit kehilangan keseimbangan dan menggunakan tangannya untuk menahan dirinya di dada Minos. Aku baik-baik saja. Kurasa sebaiknya aku ke kamarku sendiri sekarang. Namun, Stuart muda tidak merasakan wanita muda itu bergerak saat dia memeluk pinggang kurus Abi, mendekat ke telinganya dan membisikkan sesuatu. Apakah kamu yakin tentang ini? Aku bisa meninggalkan urusanku untuk lain waktu. Sementara itu, jantung wanita muda itu melonjak dengan kecepatan penuh, membuatnya merasa hangat dan sedikit gelisah. Dia bisa merasakan panas tubuh Minos menyelimutinya ketika wajah pemuda itu berada tepat di sebelahnya, dalam posisi di mana dia merasakan nafasnya. Akhirnya Minos menggigit ringan daun telinga Abi, membuatnya merinding di sekujur tubuh indahnya. Namun, alih-alih menyerah pada godaan dan membiarkan segalanya berjalan lancar,
Abi tiba-tiba menjauh dari Minos, dengan gelisah, sambil mengucapkan, "Selamat malam," dan berjalan keluar dari tempat itu. Minos kemudian bergumam pelan, melihat ke tempat yang dia tinggalkan dan tersenyum. Sudah kuduga, yah, bukannya aku sedang menunggu sesuatu terjadi, haha.